Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bidang studi sosiologi kelas 10, yaitu materi bab 3 yang berjudul Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: yang pertama, memahami gejala sosial dalam masyarakat. Kedua, memahami perbedaan sosial, perbedaan individu, perbedaan antar kelompok, memahami perbedaan sosial, perbedaan individu, perbedaan dan antar kelompok. Ketiga, memahami multidimensi identitas dalam diri subjek, individual maupun kelompok. Keempat, memahami heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. A. Perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Struktur sosial. Menurut George C. Homan, mengaitkan struktur sosial dengan perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Menurut Sarjono Sukanto, melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Diferensiasi sosial. Diferensiasi berdasarkan ras menunjuk pada banyaknya ras yang ada di dunia ini. Ras yang banyak mendiami daratan Asia adalah ras Mongoloid dengan ciri kulit warna kuning sampai sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit. Stratifikasi sosial. Kelas-kelas sosial wujud stratifikasi sosial yaitu dilihat dari segi ekonomi, segi sosial, dan segi politik. Dari segi ekonomi, berdasarkan ekonomi, Aristoteles membagi masyarakat menjadi 3, yaitu kelas dari golongan sangat kaya, golongan kaya, dan golongan miskin. Dilihat dari segi sosial, dalam hal ini masyarakat dikelompokkan atas dasar status. Kemudian dilihat dari segi politik, stratifikasi sosial secara politik berdasarkan pada kekuasaan. B. Multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Identitas seseorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Seorang prajurit dengan gagah dan berani berperang di medan pertempuran, serta seorang disebut tokoh masyarakat karena dapat memberikan teladan bagi anggota masyarakatnya. C. Heterogenitas dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas pekerjaan. Peradaban semakin berkembang, baik di kota maupun di desa. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ditunjang oleh kemajuan transportasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin beragam jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Sejak abad 20, mulailah muncul laki-laki bekerja sebagai desainer, juru masak, dan lain sebagainya, yang sebelumnya merupakan profesi perempuan. Banyak perempuan bekerja sebagai pilot, dokter,
peneliti, bahkan menjadi kepala eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dulu merupakan pekerjaan laki-laki, sudah menjadi profesi perempuan. D. Penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman etnis atau suku bangsa, ras, dan budaya merupakan keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi. E. Nilai dan norma sosial. Nilai sosial. Perbuatan saling menolong merupakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dalam kehidupan masyarakat inilah yang disebut nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir. Ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. 5. Dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Fungsi nilai sosial. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. 3. Penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. 4. Alat solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. 5. Alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai sistem nilai. Pembagian nilai. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Peraturan atau norma, larangan menyontek, dilandasi oleh nilai kejujuran yang dihargai dan dicita-citakan oleh masyarakat. Tingkatan norma. Beberapa tingkatan norma. Yang pertama adalah cara atau usage. Kedua, kebiasaan atau folk ways. Ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Dan yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Jenis norma. Jenis-jenis klasifikasi norma. Yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma kesopanan. 4, norma kebiasaan. Dan kelima adalah norma hukum. F. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Hakikat sosialisasi. Masa orientasi siswa adalah kegiatan yang ditujukan untuk mensosialisasikan nilai, aturan, dan kebiasaan yang berlaku di sekolah kepada siswa-siswa baru.
Proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama adalah lingkungan fisik, kedua warisan biologis, ketiga kebudayaan, keempat pengalaman kelompok, dan yang kelima adalah pengalaman unik. Agen-agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Pada masa awal kehidupan seseorang, agen sosialisasi terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Namun, dalam masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas, agen sosialisasi mencakup paman, bibi, kakek, dan nenek. Kedua adalah kelompok sebaya atau teman sepermainan, peer group. Setelah anak dapat berjalan, berbicara, dan bepergian, ia mulai bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya yang biasanya berasal dari keluarga lain. Ketiga, sekolah. Di sekolah, seseorang akan mempelajari hal baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun kelompok sepermainannya. 4. Media massa. Media massa terdiri dari media cetak, yaitu radio, televisi, internet, film, kaset, dan CD. Media massa merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau banyak orang. G. Penyimpangan sosial. Teori Karl Marx dikenal dengan sebutan teori konflik. Menurut Marx, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Menurut Emil Durkheim, keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Tiap individu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Sifat-sifat perilaku menyimpang. Pertama, penyimpangan positif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Kedua adalah penyimpangan negatif. Dalam penyimpangan negatif, pelaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Macam-macam perilaku menyimpang. Yang pertama, tindakan kriminal atau kejahatan. Tindakan kriminal bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Kedua adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Ketiga, pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Penyimpangan dalam bentuk pemakaian dan pengedaran obat terlarang merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai dan norma sosial maupun agama. Keempat adalah penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang berbeda dari biasanya, antara lain sikap arogan dan eksentrik. H. Pengendalian sosial. Cara pengendalian sosial. Yang pertama yaitu dengan cara pengendalian melalui institusi, dan yang kedua dengan cara pengendalian melalui non-institusi. Cara pengendalian melalui institusi yaitu lembaga pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi, dan keluarga. Cara pengendalian melalui non-institusi yaitu
individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Cara pengendalian sosial. Yang pertama, cara pengendalian melalui lisan. Yang kedua, cara pengendalian melalui simbolik. Dan yang ketiga adalah cara pengendalian melalui kekerasan. Cara pengendalian melalui lisan dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan menggunakan bahasa lisan. Cara pengendalian melalui simbolik dilakukan melalui tulisan, spanduk, dan iklan masyarakat. Ketiga, cara pengendalian melalui kekerasan menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Cara pengendalian sosial. Yang pertama, cara pengendalian melalui imbalan. Yang kedua, cara pengendalian melalui hukuman. Cara pengendalian melalui imbalan yaitu seseorang diberi imbalan atas tindakannya agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Cara pengendalian melalui hukum yaitu cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Cara pengendalian sosial yang keempat yaitu yang pertama, cara pengendalian sosial formal, dan kedua, cara pengendalian sosial informal. Cara pengendalian sosial formal yaitu cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi. Cara pengendalian sosial informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak mempunyai aturan-aturan resmi. Peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. Yang pertama adalah polisi. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Kedua, pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengadilan akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Ketiga, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Tokoh masyarakat formal diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural seperti presiden, ketua DPR MPR, dirjen, bupati, dan lurah. Keempat, media massa. Media massa seperti koran, TV, dan radio merupakan lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial. Dampak yang ditimbulkannya pun cukup besar karena dapat diakses banyak orang. Baik, demikian dulu penjelasan saya mengenai materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.